Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ke-9, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sementara hingga kini tim DVI Polri sudah mengidentifikasi 24 jenazah korban. Dan untuk informasi terkini sudah bergabung bersama kami ada rekan-rekan kami, ada Valencia Melvinsi di Posko JICT Tanjung Priok dan juga ada rekan Febrian Ahmad di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami akan menuju ke Tanjung Priok terlebih dahulu. Valen, apa perkembangan terkini dari pencarian korban dan pesawat Sriwijaya Air SJ182? Ya, Zakia dan juga pemirsa, sampai dengan sore hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, sampai saat ini belum ada lagi temuan terbaru dari tim SAR gabungan yang dibawa menuju ke dermaga JICT 2 dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini. Namun di belakang saya juga masih ada beberapa serpihan dari badan pesawat yang masih berada di sini, baik yang berukuran besar maupun yang ukurannya lebih kecil. Dan sudah tercatat tadi disampaikan sejak pagi hari, total ada 298 kantong jenazah yang dibawa oleh tim SAR gabungan menuju ke dermaga JICT 2 ini dan juga sudah diserahkan ke DVI Polri untuk melakukan proses identifikasi lebih lanjut. Dan juga ada 54 serpihan yang ukurannya dikategorikan menjadi serpihan pesawat yang berukuran kecil, serta ada potongan besar dari serpihan pesawat yang jumlahnya mencapai 51 unit, dan juga ada 1 unit FDR dan juga 1 unit CVR yang belum ditemukan memorinya. Dan sampai saat ini kita juga masih menantikan hasil temuan lebih lanjut dari tim SAR gabungan yang nantinya akan dibawa menuju ke dermaga JICT 2 ini. Sedangkan di sini untuk semua posko yang berada di sini, baik dari BNPB, kemudian ada dari TNI dan juga ada dari relawan, semuanya masih bersiaga di sini menantikan apa saja temuan-temuan lebih lanjut yang jika sudah dibawa ke sini maka akan diserahkan kepada tim DVI Polri untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Dan juga tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian dan juga evakuasi dengan sejumlah skenario yang telah ditetapkan, beserta dengan total personel yang dikerahkan sampai dengan hari ke-9 ini mencapai 4.000 personel. Zakia. Valen, di hari ke-9, seperti apa penyesuaian skema pencarian yang dilakukan? Ya, Zakia, karena hari ini sudah mencapai ke pencarian hari ke-9, memang ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, dan ini juga sudah disampaikan sebelumnya oleh Dirops Basarnas. Tadi pagi memang ada sejumlah yang disesuaikan pola pencarian dan juga skenarionya. Misalnya saja untuk pencarian bawah laut memang lebih disempitkan ruang untuk mencari dan juga proses evakuasi yang dilakukan. Sampai saat ini dilaporkan memang ada 4 titik yang difokuskan. Sebelumnya ada 6 titik, di mana titik ini merupakan lokasi ditemukannya badan pesawat, kemudian ada lokasi ditemukannya FDR, lokasi ditemukannya banyak serpihan dan juga korban, dan yang terakhir adalah lokasi di mana casing dari CVR ini ditemukan. Dan untuk prioritas pencarian hari ini selain korban adalah yang ingin difokuskan adalah pencarian memori dari CVR ini. Jika penyelam ditugaskan sejak pagi sampai dengan sore hari, namun untuk kemampuan deteksi sonar yang dimiliki oleh KRI Rigel dan juga ada satu lagi adalah KRI Barunajaya 4 juga dikerahkan sepanjang hari untuk melakukan deteksi dini terkait dengan lokasi kemungkinan adanya memori dari CVR yang masih belum ditemukan. Sedangkan untuk pantauan udara juga masih sama, ada 3 titik pantauan, 3 sektor, dan yang dikerahkan adalah unit udara, transportasi udara berupa helikopter. Sedangkan untuk pencarian dari permukaan laut juga masih sama dengan skenario sebelumnya, terbagi ke dalam 6 sektor pencarian. Sedangkan untuk jumlah kendaraan yang dikerahkan dalam proses pencarian dan juga evakuasi ini total ada 62 unit kendaraan, dan ini semuanya berada di postingan ataupun lokasi masing-masing, dan ada juga yang masih disiagakan terkait dengan kendaraan kecil yang memang kegiatan dan juga transportasi ini lebih fleksibel. Jumlahnya ada 21 unit dan juga masih ada penyelam yang diberangkatkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi, terutama dalam mencari memori CVR ini harus dilakukan secara manual. Dan yang terakhir ada
ambulan yang juga disiagakan di sini. Jika seandainya ada temuan yang kemudian dibawa ke dermaga JICT 2 ini, maka akan langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati dengan ambulan yang juga sudah disiagakan di sini. Dan sampai saat ini kita masih menantikan bagaimana perkembangan lebih lanjut dari proses pencarian dan juga evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, dan diharapkan di hari ke-9 ini pencarian bisa dilakukan semaksimal mungkin, mengingat keadaan cuaca juga hari ini cukup mendukung proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Zakia. Baik, Valencia Melvinci, terima kasih atas laporannya. Saya akan menuju ke Febrian yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Febrian, hari ini dikatakan ada 188 kantong jenazah yang tiba di sana dan 26 akan diperiksa pada hari ini. Sejauh ini sudah ada berapa kantong jenazah yang diperiksa? Zakia, data terakhir yang kami dapatkan dari tim DVI Polri benar mereka sudah menerima sebanyak 188 kantung jenazah, di mana sampai dengan saat ini 26 kantung jenazah masih dalam proses pemeriksaan, dan nanti rencananya seperti apa hasil dari pemeriksaan terhadap 26 kantung jenazah ini akan diumumkan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar jika sesuai dengan jadwal, yakni pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan demikian, dari total 188, 26 dalam proses pemeriksaan, sementara itu untuk sisanya yakni sebanyak 162 kantung jenazah sudah selesai diperiksa. Dan dari pemeriksaan dari sebanyak 162 kantung jenazah itu, tim DVI Polri sudah berhasil mengidentifikasi sebanyak 24 korban ataupun 24 jenazah yang dicocokkan, baik itu menggunakan sampel DNA ataupun dengan data-data primer lainnya, ditunjang dengan data sekunder lainnya yang sudah diberikan oleh pihak keluarga kepada tim DVI Polri untuk dapat dilakukan kecocokan data. Dari 24 jenazah yang sudah teridentifikasi ini, kemudian juga muncul pertanyaan apakah nantinya akan langsung dikeluarkan akta kematian untuk keperluan pihak keluarga dan bagaimana prosesnya. Terkait dengan hal ini tadi juga sempat disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada pagi hari dan juga disampaikan langsung oleh pihak dari Disduk Capil di RS Polri Kramat Jati bahwa terkait dengan akta kematian ini nantinya juga akan diurus seluruhnya kepada pihak Disduk Capil, dan hingga kini sudah ada total sebanyak 15 akta kematian yang selesai dikeluarkan oleh Disduk Capil. 13 diantaranya sudah diberikan kepada keluarga dan 2 diantaranya akan diberikan pada hari ini. Proses untuk dapat memberikan akta kematian ini juga tidak memerlukan kehadiran keluarga dan juga tidak memerlukan surat pengantar dari RT ataupun RW, mengingat ini adalah salah satu cara ditempuh untuk dapat membantu korban dan juga keluarga korban, sebab proses tersebut akan dilakukan seluruhnya oleh Dukcapil daerah dan juga di Direktorat Dukcapil, sehingga korban dan keluarga korban, maksud kami, tidak perlu datang langsung ke Dukcapil ataupun Rumah Sakit RS Polri untuk melakukan pengurusan akta kematian. Kami juga mendapatkan informasi bahwa jenazah-jenazah yang sudah teridentifikasi ini juga rencananya akan langsung segera diberikan oleh pihak keluarga apabila sudah ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan data terakhir kemarin ada 4 jenazah yang diberikan kepada pihak keluarga, dan pemberian jenazah ini pun tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti tidak dengan proses yang berbelit-belit, dilakukan dengan cara yang cukup singkat, sehingga meskipun proses penyerahan jenazah dilakukan ini tidak menjadi salah satu upaya ataupun cara agar mencegah penularan virus COVID-19 di RS Polri Kramat Jati saat melakukan penyerahan jenazah. Zakia. Baik, Febrian, kemudian proses identifikasi ini memerlukan data primer seperti sampel DNA. Berapa total sampel DNA yang sudah terkumpul di Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga saat ini? Zakia, terkait dengan sampel DNA ini memiliki beberapa kriteria atau perkumpulan yang dilakukan dengan beberapa metode, yakni perkumpulan sampel DNA dengan postmortem ataupun antemortem, di mana untuk postmortem ini merupakan data DNA yang dikumpulkan sebelum korban meninggal dunia. Ini dapat didapatkan dari pihak keluarga, baik itu berasal dari bekas pakaian ataupun bekas alat mandi dari korban, dan juga dilengkapi dengan data DNA dari
dari keluarga kandung korban seperti orang tua dan juga anak korban, yang mana untuk postmortem ini sudah terkumpul sebanyak 208 data. Sementara itu untuk data DNA antemortem totalnya ada 143 data antemortem. Ini merupakan data yang diambil dari jenazah para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182, yang mana ini didapatkan dari jenazah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dan juga sudah dikirimkan langsung dari JICT Tanjung Priuk menuju ke RS Polri Kramat Jati. Artinya sampai dengan hari ini sudah ada sebanyak 351 sampel DNA yang terkumpul dan juga sedang dilakukan proses pemeriksaan oleh tim DVI RS Polri Kramat Jati. Meskipun demikian, sebenarnya untuk data primer ataupun sampel yang dapat dilakukan pemeriksaan untuk dapat mencocokkan data bukanlah hanya DNA saja, mengingat ada 3 data primer yang dibutuhkan oleh RS Polri Kramat Jati untuk dapat melakukan proses penyamaan dengan jenazah yang sudah ditemukan, yakni selain DNA ada juga menggunakan sidik jari dan juga rekam medis gigi. Untuk sidik jari ini juga data yang didapat dari pihak tim DVI melalui data primer yang sudah diberikan oleh pihak keluarga, baik itu berupa dokumen seperti KTP ataupun ijazah dan juga paspor yang menerangkan sidik jari dari korban. Kemudian juga untuk rekam medis gigi ini juga merupakan data yang dikumpulkan dari tim DVI Polri kepada pihak keluarga. Sampai dengan saat ini dari total 24 jenazah ataupun korban yang sudah teridentifikasi, 15 diantaranya diidentifikasi menggunakan data primer DNA dan juga 12 diantaranya diidentifikasi dengan data primer sidik jari. Artinya ada beberapa jenazah yang telah terkonfirmasi menggunakan DNA dan juga sidik jari. Untuk itu dengan adanya sebanyak 351 sampel DNA ini diharapkan bisa membantu tim DVI Polri untuk mempercepat proses dari kesamaan data dan juga klasifikasi antara jenazah yang sudah ditemukan. Sementara demikian, Zakia, yang dapat kami informasikan untuk Anda. Kembali ke studio. Baik, Febrian Ahmad, terima kasih atas laporannya. Dan sebelumnya ada rekan Valencia Melvinsi. Terima kasih teman-teman.